Selamat datang dalam podcast Seutas, serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Tapi teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Melga Luciana. Dan sekarang kita bakal bahas tentang serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Tapi ada yang beda nih. Kalau biasanya UKM, UKK, dan komunitas, kali ini kita naik sama yang mengawasi UKM, UKK, dan komunitas. Apalagi kalau bukan DPM nih. Boleh kakak diperkenalkan dulu siapa namanya ke teman-teman Camaba. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ar-Rahman. Saya dari Fakultas MIPA, jurusan Matematika gitu, angkatan 2017 gitu. Sekarang saya menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oke. Nah, Kak, kan DPMU itu apa ya, badan legislatif. Nah, pasti teman-teman Camaba tuh taunya ada DPM, ada BEM. Sebelum kita lebih lanjut aku tanya-tanya mengenai DPM, mungkin Camaba tuh bingung apa sih yang membedakan DPM sama BEM, apa yang membedakan badan legislatif dan eksekutif kalau di kampus gitu, Kak. Oke, banyak sebenarnya perbedaan antara BEM dan DPM gitu. DPM ini sebagai lembaga untuk pembuat regulasi gitu. Sama halnya kayak kita lihat di DPR ya. DPR itu membuat regulasi-regulasi terkait gerakan-gerakan dari organisasi mahasiswa itu sendiri kalau di DPM ini. Itulah yang membedakan. Sedangkan BEM ini lebih ke pengeksekusinya gitu, pengeksekusi dan juga lebih ke event organizer gitu. Oh gitu teman-teman. Oke, BTW kakak sendiri nih ikut BEM itu udah dari fakultas atau dari tahun berapa sih, dari sejak maba gitu? Oke. Joinnya. Kemarin itu mulai ikut DPM sejak maba ya. Oh, itu okay. Karena ya di jurusan itu kan sistemnya perwakilan jurusan ketika di fakultas. Jadi kemarin itu dipilih oleh teman-teman jurusan untuk gabung di DPM fakultas gitu. FMIPA ya. DPM FMIPA. Berarti dari maba ya. Dari maba. Udah tahu seluk-beluk DPM nih. Nah, itu berarti dari maba tuh apa, kalau struktur organisasi pastinya sama sih DPM fakultas dan DPM U. Nah, coba dong aku pengen tahu struktur organisasinya di DPM tuh ada apa aja sih susunannya. Oke. Sebenarnya untuk struktur yang di DPM fakultas dan juga DPM universitas itu agak berbeda gitu. Tergantung dari kebutuhannya gitu. Oh gitu. Nah, kalau di fakultas dulu kami cuman ada 4 badan dan 2 komisi. Sedangkan di universitas ini ada 4 badan, ada 4 komisi juga gitu. Itu di luar dari unsur pimpinan. Jadi unsur pimpinan kan ada 4. Ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga wakil ketua 1 gitu. Nah, selain itu ada 4 badan, badan legislatif, badan legislasi, badan musyawarah, badan kehormatan, dan juga badan anggaran kayak gitu. Sedangkan komisi ada 1 sampai 4. Nah, komisi itu dibagi dengan fungsinya yang mana itu lebih ke mitra kerjanya dengan siapa saja kayak gitu. Kayak komisi 1 itu ada beberapa di Kementerian BEM, komisi 2 itu di UKM UKK dan beberapa di Kementerian BEM. Sedangkan komisi 3 ini untuk eksternal kedaerahan dan juga legislatif di luar kampus kayak gitu. Nah, sedangkan komisi 4 di sini kan sekarang ini kita sebenarnya ngikuti miniatur negara ya. Hanya saja dalam lembaga yudikatif kita kan belum ada kayak gitu. Jadi komisi 4 inilah yang mewadai fungsi dari lembaga yudikatif tersebut gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat tadi itu kan yang tadi kakak bilang nih, itu menarik ya, kayak ternyata dari strukturnya aja dari DPM fakultas sama DPM itu udah beda. Nah, aku tuh mencoba memposisikan diri aku tuh kalau jadi Camaba tuh, dan aku lagi dengerin ini. Aku tuh mikir kayak kakak tuh lebih rekomen mana sih? Kan ada maba yang aku langsung mau ikut DPMU gitu. Tapi ada yang kayak kakak misal dari DPM fakultas dulu dari maba, itu baiknya itu gimana sih, Kak? Kalau bagusnya cobalah di fakultas dulu kayak gitu. Di fakultas dulu untuk mengerti ya. Biar nantinya ketika di universitas itu sudah paham gitu. Sudah paham gimana kerja-kerjanya gitu. Karena ketika ruang lingkupnya itu lebih luas, maka bakalan lebih susah kayak gitu untuk mempelajarinya. Oh, oke. Jadi teman-teman di
Camaba 2021 nih nanti bisa banget kepoin DPM di fakultasnya dulu nih, tapi nggak menutup kemungkinan untuk join DPMU juga ya Kak, setelah tahu seluk-beluk udah paham tuh poksi DPM tuh apa kayak gitu. Keren Kak. Nah, kalau aku mau tanya deh, kalau sejarahnya DPM itu gimana sih Kak, DPMU ya khususnya gitu. Nah, terkait sejarah DPMU ya, sebenarnya sejarah legislatif ini tidak lepas dari sejarah eksekutif juga gitu kan, terutama di Universitas Sriwijaya gitu kan, yang mana dulu itu ketika era Presiden Soeharto, ketika itu ada yang namanya normalisasi kehidupan kampus itu di tahun 1978. Nah di situ tuh dibentuk semacam senat mahasiswa. Senat mahasiswa ini difungsikan agar membatasi gerakan-gerakan dari mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Tetapi mahasiswa mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut sehingga dibuatlah gerakan-gerakan lagi, dan pada masa reformasi itu dibentuklah KM Unsri ini, tepatnya pada tahun 1999 tanggal 21 Juni gitu. Nah, di situ dibentuk KM Unsri dan juga dibentuklah DPM dan juga BEM gitu. Dari situlah awal mula dari adanya BEM dan DPM di Unsri. Dewan ini emang untuk mengontrol dan mengawasi eksekutif. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan di DPM sendiri tuh ada banyak berubah nggak sih Kak, dari yang tadinya offline terus sekarang jadi online gitu? Ya, lumayan banyak sih, karena yang sebelumnya kami dalam melakukan sidang dan rapat-rapat itu kan selalu offline kayak gitu. Tetapi masa pandemi ini benar-benar mengharuskan kami untuk melakukan semuanya online kayak gitu. Padahal ya lumayan susah kayak gitu ketika sidang harus secara online kayak gitu kan. Gak kerasa euforia sidang gitu ya. Bener. Jadi banyak yang ya terkadang cuman ada akunnya saja tapi nggak ada orangnya kayak gitu. Itu sering kayak gitu. Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Gimanain, atau apakah di pending atau ganti atau gimana? Nah itu kan nggak semuanya kayak gitu. Iya, jadi ada beberapa saja gitu yang kayak gitu kan. Ya sih, tapi emang nggak bisa dipungkiri sih kan ada yang sinyal, entah itu hujan, entah itu karena mati lampu kan, sinyal tuh penghalangnya banyak banget ya kayak gitu. Ya itu menghambat dari yang bersangkutan, dari organisasi yang bersangkutan, sama DPM-nya juga jadi susah. Misal dapat lagi progress report pasti dia nggak ada laporan kayak gitu ya. Paham. Kalau dari proker unggulan tahunannya sendiri nih, atau entah sih mau bulanan atau tahunan, kalau proker unggulannya sendiri apa tuh Kak? Oke, ada beberapa sih program unggulan yang salah satunya itu kayak pelatihan legislatif, yang mana ini kami usung kemungkinan bulan ini kalau enggak bulan 8 gitu. Nah itu tuh kayak pelatihan nasional kayak gitu, yang mana pengundang pembicara-pembicara yang memang politikus Indonesia, insya Allah gitu. Doakan saja gitu, semoga itu terrealisasi ya. Iya. Itu sih. Dan juga ada yang namanya verifikasi UKM UKK. Nah verifikasi UKM UKK ini 3 tahun sekali. Nah tahun ini ada verifikasi UKM UKK ini gitu. Dan juga pelaksanaannya di bulan 8 nanti gitu. Inilah yang nantinya bagaimana uji kelayakan dari UKM UKK yang ada, dan juga ketika ada komunitas yang ingin mengajukan menjadi UKM UKK bakalan diverifikasi di sini. Jadi itu tuh lewat DPM kayak yang menentukan ada persyaratan, misal minimal anggota, terus kalau aku nggak salah juga kemarin tuh ada dari teman UKM UKK tuh sharing salah satu syaratnya tuh harus ada ngadain webinar nasional kayak gitu kalau jadi UKM UKK gitu kan, kayak gitu. Paham. Nah kalau prestasi sendiri nih Kak dari DPM tuh bisa nih di sharing ke Camaba. Oke, kalau prestasi di DPM ya, kalau kami nangkepnya karena kami itu bukan event organizer ya. Jadi salah satu yang mungkin jadi capaian kami itu kayak semisal ketika kami
dapat membuat suatu produk yaitu undang-undang kayak gitu. Misal undang-undang terkait masalah apa namanya pemira, undang-undang terkait lainnya kayak gitu, yang mana memang mengatur terkait urusan organisasi di Universitas Sriwijaya kayak gitu. Nah itu sih teman-teman, karena prestasi itu nggak harus melulu tentang lomba, tapi ternyata pencapaian yang dilakukan di DPM itu juga merupakan prestasi ya Kak ya, prestasi DPM itu sendiri. Nah coba kita mau masuk ke fakta-fakta menarik di DPM nih. Boleh Kak kalau ada mitos-mitosnya gitu kan, kayak stigma-stigma orang tuh DPM tuh gimana sih gitu. Fakta menarik ya. Iya. Ini mungkin apa ya? Ketika teman-teman UKM UKK itu mendengar kata DPM, mungkin organisasi yang paling dijauhi gitu. Wah, kenapa tuh Kak? Karena gini, kami kan tugasnya bagaimana mengawasi mereka, mengevaluasi mereka gitu. Jadi ketika di progress report kami bakalan mengevaluasi program-program mereka yang ada kayak itu. Jadi ibaratnya memang ya. Aduh, nanti jadi teman-teman udah bisa sama-sama kita simpulkan pada takut dikritisin sama DPM. Nah untuk teman-teman yang mau ngasah critical thinkingnya, boleh banget, rekomen banget sih aku join DPM, karena itu tuh nantinya kita bakal tahu celah-celah, dan itu pastinya kita bakal mulai itu dari diri sendiri ya Kak ya, sebelum kita mengkritisi orang lain atau kayak suatu lembaga kayak gitu. Paham. Ada lagi nggak nih Kak fakta-fakta menariknya lagi? Kayaknya itu sih yang memang stigma yang melekat kayak gitu untuk di teman-teman UKM UKK gitu. Nah aku juga, kalau yang aku dapat tuh stigma tentang DPM tuh kayak gini. Nah kayak misalnya orang dia bingung kayak mau masuk DPM or BM gitu. Nah dia tuh pilih DPM karena itu kan belakang layar, jadi banyak yang kayak nggak terlalu banyak ini apa kayak event tadi kan. Biasanya kayak banyaknya tuh kayak tadi progress report, terus kayak Zoom kan kayak gitu. Nah itu tuh emang bener gak sih Kak, kayak ya udah rapat kayak gitu. Nah rapat sidang kayak gitu nih, atau gimana tuh Kak kalau insight dari DPM sendiri? Mungkin memang banyak yang berpikiran seperti itu ya. Cuman agenda kami pun nggak melulu tentang rapat sidang kayak gitu. Nah, tapi juga ada hal-hal yang lain kayak gitu. Oke. Kalau mungkin nih kan nanti kayak tadi sebenarnya teman-teman tuh bisa banget join dari DPM fakultas dulu, atau mau langsung juga nggak apa-apa ya, kayak kan ada beberapa teman-teman aku juga yang langsungnya di DPMU gitu. Boleh nih Kak di-share apa sih benefit kalau teman-teman Camaba nih join DPM gitu, baik DPM fakultas atau DPMU sendiri? Tentunya kalau teman-teman join di DPM itu pastinya mengenal seluruh organisasi yang di ruang lingkupnya kayak gitu. Kalau di DPMU ini pasti teman-teman bakal mengenal apa saja sih UKM UKK yang ada di Universitas Sriwijaya kayak gitu. Kalau di fakultas pasti mengenal bagaimana apa saja himpunan jurusan dan juga badan otonom yang ada di fakultas tersebut kayak gitu. Oke, itu tadi. Dan apalagi kalau sudah nyampe di DPMU tuh teman-teman di fakultas tuh makin banyak gitu kan, dari berbagai fakultas kayak gitu. Nah aku mau tanya nih Kak, kalau DPMU sendiri opreknya tuh setelah DPM fakultas atau sebelum DPM fakultas? Nah terkait oprek ini nggak menentu ya, beda juga gitu, karena ketika di fakultas sama di universitas itu sudah nggak ada namanya garis komando, lain halnya sama BEM. Kalau BEM itu kan dalam ADART kita, ADART KM Unsri itu badan eksekutif itu memiliki garis komando yang kuat yaitu artinya mereka memiliki komando kepada BEM fakultas gitu. Sedangkan DPM ini cuman sekedar koordinasi. Nah, terkait oprek ini kalau kami di DPMU itu di kemarin karena kita kepengurusan awal itu di bulan 2, jadi opreknya sekitar bulan 3 bulan 4 opreknya. Nah biasanya kalau di fakultas itu setelah adanya setelah kepengurusan yang baru juga gitu.
paling biasanya lebih awal sih kalau di fakultas. Oh, Lebih jadi awal di duluan fakultas dulu baru universitas. Ya, baru DPMU ya Kak ya. Nah, kalau kalau aku pengen tanya nih, kan Kakak tuh dari maba ya kalau join DPM fakultas. Dan sampai dari situ sampai sekarang Kakak jadi ketumnya tuh, ada nggak sih hal-hal yang kayak berkesan banget di DPM nih, kayak yang nggak Kakak dapat di organisasi lain? Menurut Kakak tuh apa yang ngebedain DPM ini sama organisasi yang aku yakin organisasi Kakak nggak satu sih, masih ada eksternal juga dan semacamnya. Nah, itu apa yang membedakan dari DPM sendiri, Kak? Ini sih lebih ke benar-benar mengatur hal-hal yang fundamental kayak itu, yang memang perlu menjadi landasan untuk organisasi yang ada kayak itu. Terutama kalau di Universitas Sriwijaya ini terkait masalah ada ART-nya, konstitusi kayak gitu. Dan juga orang-orangnya ini juga benar-benar ini sih bikin betah kayak gitu. Karena kalau di organisasi lain yang sifatnya event organizer kan memang benar-benar orang yang ingin tampil kayak gitu kan. Sedangkan di DPM ini benar-benar ya meski mereka nggak tampil tapi mereka mau gitu untuk bekerja, untuk membuat regulasi, membuat aturan-aturan tersebut kayak gitu. Benar. Itu yang baru aku sadarin juga sih teman-teman. Jadi kayak ternyata ya itu satu frekuensi gitu. Mereka tuh tetap mau ngejalin kayak ya tadi, kayak ngurusin banyak laporan, banyak surat masuk, banyak surat keluar. Itu tuh dengan keikhlasan yang emang mereka tuh mau belajar loh, mau paham gimana ini regulasinya gitu kan, gimana sih. Mungkin ada nih kayak yang dia tuh dari awal pengen join DPM tuh nggak tahu gimana korespondensi, gimana alur kayak dari alur surat masuk dari prodi sampai ke rektorat atau dekanat. Tapi setelah join DPM tuh dia tahu alurnya tuh gimana. Keren sih, keren. Ada lagi nggak sih Kak selain itu? Aku baru nyadar itu sih, dan itu iya juga ya gitu. Selain itu apa ya? Ini deh Kak, sambil Kakak kayak flashback lagi kira-kira apa nih yang berkesan, aku baru ingat. Jadi ada teman aku tuh, ada teman aku tuh ini Kak, dia tuh ikut kan tapi ini fakultas sih, DPM salah satu fakultas. Nah dia tuh bilang gini, aku juga nggak tahu dia aktif atau enggaknya di salah satu fakultas. Dia bilang, kirain aku tuh di DPM tuh bisa ngubah-ngubah aturan, makanya aku tuh ikut. Dikira tuh segampang itu kali kan ngubah kebijakan atau aturan, misal kayak dari ya aturan-aturan yang tadi Kakak bilang fundamental. Tapi emang kalau gimana sih Kak kalau kita mau nambahin atau prosesnya kalau kita ada mengubah kebijakan satu aja gitu, itu gimana prosesnya? Oke, itu agak lumayan panjang ya kalau ngubah itu ya. Jadi kalau yang saat ini kan terkait undang-undang mungkin ya, undang-undang ketika mau ngubah, merevisi ataupun membentuk undang-undang baru, itu kita juga mengikuti yang seperti yang ada di negara kita kayak itu. Nah itu kan ada yang namanya undang-undang terkait pembuatan undang-undang itu sendiri kayak itu. Jadi prosesnya itu mulai dari pembukaan keran keran UU yang memang ada usulan dari teman-teman yang di fakultas, teman-teman jurusan ataupun yang lainnya. Kemudian setelah itu baru dirapatkan dengan teman-teman BEM, terutama dengan Presma gitu. Ketika judul yang sudah masuk itu tuh sudah disepakati, maka bakalan diadakan sidang, yang mana sidang inilah untuk membahas terkait nomenklatur dari judul dari undang-undang tersebut gitu. Barulah masuk tahap penyusunan gitu. Penyusunan terkait poin-poin yang ada kayak gitu. Nah, setelah menyusun poin-poin tersebut, baru kita RDP-kan. RDP itu rapat dengar pendapat, yang mana rapat dengan pendapat ini dihadiri oleh orang-orang yang terkait di undang-undang tersebut kayak gitu. Misalkan undang-undang pemira ini. Undang-undang pemira tentunya harus dihadiri dengan KPU, Banwaslu, seluruh mahasiswa Unsri lah, karena menyangkut semuanya kayak gitu. Nah, setelah itu sudah
fix nih terkait masalah redaksi, poin-poinnya itu sudah fix, baru dibahas lagi di sidang. Di sidang lagi, gitu. ketika sudah final disahkan, maka baru berlaku undang-undang tersebut. Oh gitu. Nah jadi buat temen aku yang mau ubah itu tetaplah lanjut di DPM fakultas masing-masing tadi. Dan itu tadi alurnya ternyata emang ada dan cukup panjang ya, kayak nggak mudah ternyata kayak kita menghilangkan atau menambah aturan dalam undang-undang sendiri gitu. Nah aku juga kepo nih Kak, itu kan ini kakak sendiri kan di DPMU nih Unsri gitu kan, cakupannya tuh fakultas-fakultas gitu, bukan lagi prodi-prodi. Nah itu kalau proses serap aspirasi tiap fakultas itu gimana sih Kak? Oke, terkait proses serap aspirasi itu diserahkan ke fraksi masing-masing. Jadi di DPMU ini kan perwakilan fraksi, yang mana setiap fraksi berasal dari fakultas masing-masing gitu. Nah terkait caranya itu tergantung dari fraksi tersebut gitu, mau kayak semacam membuka keran aspirasi lewat Google Form, lewat online atau melalui seminar-seminar, itu juga nggak masalah kayak gitu. Oh gitu. Jadi balik ke fraksi tiap fakultas di DPMU itu sendiri. Karena fraksi itu teman-teman, jadi tiap fakultas itu punya kursi di DPMU sendiri kayak gitu. Oke. Tadi kan tanggal untuk bulannya bulan 5 ya Kak kalau oprek. Nah, mungkin teman-teman di sini yang mau stay tune boleh Kak dipromosin IG DPMU tuh apa sih? Follow IG DPMU DPM Unsri. Silakan cari di IG, langsung follow dulu gitu. Iya, jadi nanti teman-teman Camaba bisa stay tune di sana, dan banyak info-info biasanya tuh yang terkait ya UKM-UKK juga. Kayak tadi misal mau ada verifikasi UKM-UKK dan semacamnya, biasanya semua di-share di sana Kak. Kalau ada acara-acara juga di situ atau event. Nah, nggak kerasa nih Kak, karena udah kita mau nyampe penghujung podcast. Boleh banget Kakak nyampein closing statement untuk Camaba 2021 nih. Oke. Teman-teman Camaba 2021, silakan nantinya ketika teman-teman sudah masuk di Universitas Sriwijaya, silahkan ikuti organisasi yang ada di Universitas Sriwijaya gitu. Paling enggak minimal 2 gitu. Karena ketika teman-teman tidak mengikuti organisasi, teman-teman bakal banyak sekali kekurangan gitu. Banyak ruginya gitu. Karena ketika teman-teman mengikuti organisasi, banyak sekali yang teman-teman dapatkan selain soft skill, selain relasi, dan juga masih banyak lagi gitu. Jadi silahkan teman-teman untuk ikuti organisasi, silahkan pilih entah itu di jurusan, di fakultas maupun di Universitas Sriwijaya gitu. Oke, thank you Kak Aziz. Nah itu teman-teman dari closing statementnya tadi itu minimal teman-teman tuh join 2 lah ya, kayak 2 organisasi, karena jadi ada kayak pencapaian perbandingan itu apa yang aku dapat di sini, apa yang aku dapat di sini, dan progresnya tuh gimana gitu kan. Bener sih tadi. Misal ya kalau misalnya kita rekomen mah dari DPM fakultas sama DPMU. Nah, itu 2 nah teman-teman. Jadi itu yang rekomen. Apalagi teman-teman yang tadi ya Kak mau ngasah critical thinking atau mau tahu gimana alur surat menyurat, gimana sih izin perizinan tuh, kayak gitu boleh banget join DPMU. Nah, thank you banget nih Kak Aziz udah luangin waktunya untuk datang ke podcast Seutas dan duduk selama kurang lebih setengah jam kita berbincang di sini. Untuk teman-teman Camaba jangan lupa join DPMU. Thank you.